seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari Senin ini, kita berjumpa kembali dalam doa awal pekan GKJ Kemuliaan. Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini, marilah kita dasarkan pada firman Tuhan yang menjadi sukacita dan pengharapan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan para murid baru saja kembali dari pengutusannya. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-6 dan ke-13 di pasal 6, para murid diutus dua-dua untuk pergi ke tempat-tempat, ke daerah-daerah, ke desa-desa. Dan waktu mereka kembali, kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk ke tempat yang sepi, yang sunyi. Di sana mereka bisa beristirahat. Ya, kalau istilahnya yang dipakai di kita sekarang itu seperti quality time. Waktu bersama. Kadang kan kalau kita ingin memiliki quality time dengan diri kita, waktu bersama atau dengan keluarga kita, pengen menikmati waktu itu ya bersama-sama dengan orang-orang yang kita kenal, yang pengen kita dekat, begitu. Tetapi dikisahkan kemudian orang banyak yang mencari Tuhan Yesus itu datang. Dan Tuhan Yesus akhirnya merelakan waktunya bersama para murid itu untuk melayani orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini, kita tentunya memiliki banyak sekali waktu untuk diri kita. Bisa saja kita satu hari menghabiskan waktu di kamar saja, yaitu mau kerja ataupun mau istirahat, ya di rumah. Atau waktu bersama dengan keluarga kita. Ya, kita merasa sudah nyaman lah, merasa aman di rumah bersama dengan keluarga, nggak harus kemana-mana. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga belajar seperti Tuhan Yesus, yaitu bagaimana Tuhan Yesus bersedia merelakan waktunya bersama para murid, yang tadinya kalau bersama para murid, Tuhan Yesus bisa mendengarkan cerita pengalaman para murid, Tuhan Yesus bisa mengajarkan ataupun bisa ada canda tawa di antara sang guru dengan para murid. Tuhan Yesus relakan untuk melayani orang banyak, mereka yang membutuhkan pelayanan. Kita diajak untuk belajar mau menerima kalau terkadang waktu kita itu diganggu oleh orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Di masa pandemi ini, misalnya ada waktu kita yang bisa kita sediakan untuk berbagi informasi. Kalau kita menerima informasi penting, bisa kita bagikan di grup-grup WA, keluarga, gereja, ataupun lingkungan. Kita pun juga bisa menanyakan kabar atau berdoa bersama orang-orang yang kita telepon. Sediakan waktu untuk mereka, sediakan waktu untuk mendengar keluh kesah ataupun kerinduan saudara-saudara kita. Ataupun kita juga bisa menanggapi, misalnya di grup
ada hoax, berita-berita yang harus perlu dikonfirmasi, perlu diterangkan supaya tidak menyebar. Jadi waktu kita bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi terkadang memang perlu kita bagikan, kita sediakan untuk orang-orang. Ya, memang terkadang kita merasa waktu kita jadinya terganggu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kasihlah sesama kita. Kasih itu bisa diwujudkan dengan kita menyediakan waktu kita untuk sesama kita yang membutuhkan. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan marah. Tetapi seperti Tuhan Yesus, waktunya diganggu, tetapi yang Yesus tunjukkan adalah belas kasih. Tergeraklah hatinya Tuhan Yesus oleh belas kasih. Mari kita miliki hati seperti Tuhan Yesus. Ketika waktu kita diganggu, bukan marah atau sedih, tetapi ada empati, ada belas kasih yang bisa kita nyatakan kepada sesama kita. Hal yang bisa kita ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di luar sana banyak saudara-saudara kita, para tenaga medis, relawan, dan juga segenap jajaran pemerintah yang turun ke lapangan. Mereka merelakan waktunya bersama keluarga untuk menolong sesama, untuk kebaikan kita bersama. Ya, marilah kita belajar untuk menyediakan waktu untuk sesama kita. Mari kita satu hati, satu rasa dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami mengucapkan syukur bahwa cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Pada malam hari Engkau lindungi kami, dan di pagi hari ini Tuhan boleh berikan kepada kami tubuh yang sehat, hati yang gembira, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami mau rela menyediakan waktu kami untuk sesama kami yang membutuhkan. Sebagaimana Tuhan Yesus merelakan waktunya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kiranya kami dimampukan melalui waktu yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini, di satu minggu ini, kami bisa manfaatkan waktu itu untuk keluarga kami, untuk sahabat kami, untuk persekutuan kami di gereja, dan juga untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Kiranya melalui diri kami, kehadiran kami, cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera-Mu bisa dinyatakan kepada sesama kami. Kami pun ingin menyerahkan hari-hari kami dalam satu minggu ini ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang senantiasa sertai kami, lindungi kami, dan berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Kami pun mendoakan sesama kami, saudara-saudara kami yang saat ini merelakan waktunya dengan keluarga untuk menolong sesama kami, para tenaga medis, relawan, segenap jajaran pemerintah dari tingkat sampai yang rendah, yang terus berjuang bersama-sama mengentaskan pandemi ini. Kiranya Tuhan tolong. Begitu juga sesama kami yang harus berjuang di luar sana untuk mencari nafkahnya, untuk kebutuhan keluarganya. Tuhan kiranya tolong, cukupkan, berkati. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang memimpin kami dan menolong kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.